Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo. Ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Ada? Andi? Kenapa Andi tidak masuk? Izin. Siapa lagi? Siapa? Salsa. Kenapa? Sakit. Oh ya. Oke. Sebelum pelajaran ini dimulai, jangan lupa rapikan dulu pakaiannya, bersihkan dulu kalau ada sampah di sebelahnya, di depannya, supaya pembelajaran hari ini bisa nyaman dan bisa menerima pelajaran dengan baik. Ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, benar. Minggu lalu kita membahas mengenai demokrasi. Ada yang masih ingat demokrasi itu apa? Ya, benar sekali. Dan sekarang kita akan membahas mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu keberagaman itu apa? Ayo Tika. Apa itu keberagaman? Baik. Ya. Ada yang mau mencoba lagi? Atau menambahkan? Keberagaman adalah kondisi dalam suatu masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dari suku, budaya, bahasa, adat istiadat, ras. Itu yang dinamakan keberagaman. Dan apa sih faktor yang mempengaruhi adanya keberagaman tersebut? Yaitu yang pertama adalah letak strategis, di mana Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga terletak pada dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Mengapa hal tersebut dapat dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi keberagaman? Letak strategis tersebut menjadikan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional, di mana perdagangan internasional membawa pengaruh yang cukup besar bagi bangsa Indonesia mengenai kebudayaan. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras dan menetap di Indonesia itu mengakibatkan kemajemukan budaya, suku, ras, dan berpengaruh bagi bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu kondisi negara Indonesia itu kepulauan. Negara Indonesia termasuk negara kepulauan, di mana Indonesia memiliki beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah, yang hal itu dapat mengakibatkan menghambat interaksi antara masyarakat suku satu dengan yang lain, dan setiap kepulauan memiliki budaya, ras yang berbeda-beda.
Hal tersebut dapat mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, kondisi alam. Kondisi alam ini, setiap wilayah memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Misalnya, suku Jawa. Suku Jawa, kondisi alamnya terkenal dengan agraris, pertanian. Tetapi suku Melayu berbeda. Suku Melayu lebih dikenal dengan pesisir, dekat dengan pantai. Gitu. Yang keempat, pengaruh budaya asing. Pengaruh budaya asing ini dapat mempengaruhi adanya keberagaman. Mengapa? Karena budaya asing yang datang ke Indonesia membawa budaya ras yang berbeda dari asalnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi budaya Indonesia, seperti ada beberapa ras dari negara lain datang ke Indonesia. Hal tersebut dapat menjadikan budaya ras Indonesia itu tercampur. Mengapa? Pengaruh budaya asing ini sangat mempengaruhi adanya keberagaman. Karena setiap manusia memiliki ciri fisik yang berbeda-beda, seperti warna rambut, warna kulit, warna bola mata, dan bentuk rambut juga berbeda-beda. Ada yang keriting, lurus. Itu yang menyebabkan adanya keberagaman. Dan budaya asing yang masuk ke Indonesia itu berbeda-beda dari ras yang berbeda-beda. Ada 4 ras, nama Mongoloid. Mongoloid itu seperti apa? Mongoloid itu seperti Jawa, Bali, Sunda, kayak kita. Tapi kalau Melanosoid itu seperti Papua, Maluku. Dan yang ketiga ada Asiatic Mongoloid. Ada yang tahu Asiatic Mongoloid itu seperti apa? Asiatic Mongoloid itu seperti Korea, itu Asiatic Mongoloid. Kalau Caucasoid itu seperti India. Ada 4 ras tersebut, itu berbeda-beda. Dari sini sudah paham? Terus lanjut yang ke 5. Pengaruh iptek. Iptek di sini, dampak dari iptek itu sangat luas, termasuk pengaruh dapat mempengaruhi keberagaman. Mengapa iptek dapat mempengaruhi keberagaman? Karena kita semakin kesini, semakin di era globalisasi ini, semakin mudah untuk berkenalan dengan negara asing, berkenalan dengan suku lain, itu sangat mudah. Hal tersebut dapat mempengaruhi adanya keberagaman. Sampai sini paham? Kita lanjutkan. Kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia itu apa aja? Ada yang tahu? Silakan. Ayo, Amel. Apa bentuk-bentuk keberagaman masyarakat Indonesia? Apa saja? Ya, benar sekali. Bentuk-bentuk keberagaman Indonesia itu ada banyak sekali. Misalnya suku, budaya, agama, bahasa, adat istiadat itu merupakan bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Hal tersebut sangat berbeda-beda. Setiap pulau itu memiliki ciri khas masing-masing, sukunya, bahasanya, budaya, tradisi, adat istiadat itu semuanya memiliki perbedaan.
Terus kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip keberagaman masyarakat Indonesia. Ada yang tahu prinsip-prinsip keberagaman masyarakat Indonesia? Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan bangsa Indonesia, mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia bersatu meskipun berbeda-beda, memiliki suku yang berbeda, memiliki budaya yang berbeda, tapi tetap satu, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berbunyi berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal tersebut bahwa perbedaan tidak mengakibatkan perpecahan, perbedaan malah menyatukan. Yang kedua, prinsip nasionalisme. Prinsip nasionalisme ini prinsip cinta tanah air, di mana meskipun kita memiliki budaya yang berbeda, suku yang berbeda, ras yang berbeda, tidak boleh saling menghujat, tetapi kita tetap mencintai tanah air kita, mencintai Indonesia dalam berbagai perbedaan, mencintai perbedaan tersebut, bukan malah membenci bangsa yang memiliki banyak perbedaan. Yang ketiga yaitu prinsip prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab ini, setiap manusia, setiap masyarakat Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak kebebasan memeluk agama, hak kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Setiap masyarakat Indonesia memiliki kebebasan memeluk agama masing-masing. Tetapi masyarakat Indonesia itu sendiri yang harus bisa bertanggung jawab pada dirinya, bertanggung jawab atas apa yang sudah dipilih dari tersebut, seperti agama. Dia memeluk agama Islam, dia memeluk agama Kristen. Setiap individu harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipilih. Misalkan Islam sudah memilih agama Islam, berarti kita harus mempertanggungjawabkan dengan apa? Dengan cara apa? Kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan sholat 5 waktu, seperti itu. Yang keempat yaitu prinsip wawasan Nusantara. Prinsip wawasan Nusantara ini dikatakan sebagai pedoman, dorongan, atau motivasi bagi warga negara. Setelah ini kita akan membahas mengenai pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Ada yang sudah tahu pengaruhnya apa saja? Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia itu ada positif dan ada negatif.
positif, kita dapat membentuk integrasi nasional. Yang kedua, dapat menambah khazanah kebudayaan bangsa Indonesia. Sisi negatifnya, kita dapat sering memicu konflik antar golongan ras. Karena mengapa hal tersebut dapat terjadi? Dikarenakan kurangnya toleransi masyarakat yang satu dengan yang lain. Hal tersebut dapat memicu adanya konflik. Yang kedua yaitu fanatisme. Apabila kita mengunggulkan, mencintai sesuatu secara berlebihan, itu juga tidak baik. Hal tersebut juga dapat memicu adanya konflik. Karena misalnya kita sebagai suku Jawa, kita mengunggulkan budaya Jawa, bahasa Jawa, akan tetapi tidak semua di sekeliling kita itu teman kita juga ada dari suku lain. Terlalu fanatik, hal tersebut dapat mengakibatkan teman kita tersinggung. Nantinya akan timbul konflik, kesalahan antar teman. Baik, ada yang belum paham? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri ya sampai sini. Minggu depan kita akan membahas bab selanjutnya. Baik, sebelum pelajaran hari ini diakhiri, kita baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.